Christos anesti ek nekron thanaton patisas, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, te iterum videre patris allegro, veritas liberabit vos. Mari kita bicara tentang Lumen Gentium, Kristus, cahaya bagi bangsa-bangsa. 61 tahun yang lalu, pada tanggal 21 November 1964, sebuah dokumen penting diumumkan dalam sejarah Gereja Katolik. Paus ke-6 dalam Konsili Vatikan kedua mempersembahkan Lumen Gentium, konstitusi dogmatis tentang gereja. Kata-kata pertama dari dokumen itu langsung menegaskan kebenaran mendalam. Kristus adalah terang bangsa-bangsa. Sejak dahulu, dunia telah berulang kali mencoba memadamkan cahaya Tuhan. Manusia menggantikannya dengan janji-janji kosong, ilusi, dan kebohongan. Tetapi hasilnya hanya melahirkan penderitaan dan kekacauan. Sejarah penuh dengan upaya menyingkirkan iman, menggantinya dengan ideologi yang menjanjikan kebebasan, tetapi justru membawa perpecahan dan kehancuran. Paus Benediktus ke-16 pernah berkata bahwa ketika manusia mencoba menghapus cahaya Tuhan, yang tersisa hanyalah bayangan kegelapan. Di tengah dunia yang terus mempertanyakan identitas dan peran gereja, banyak orang bertanya, apa sebenarnya gereja itu? Apakah gereja itu sekedar museum indah yang menyimpan peninggalan masa lalu? Atau mungkin lembaga yang dipenuhi intrik dan korupsi yang harus dibersihkan? Ataukah ia lebih seperti rumah sakit, tempat orang-orang berdosa yang terluka datang untuk mencari kesembuhan dan pengampunan? Di antara perdebatan dan perbedaan pendapat yang mengisi dunia kekatolikan, antara para uskup Jerman dan Afrika, antara kaum konservatif dan kaum progresif, pertanyaan mendasar tetap muncul, di mana persatuan kita? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin dapat ditemukan dalam Lumen Gentium, dokumen yang bertujuan menerangi misteri gereja. Kata pertama dari dokumen ini, lumen dalam bahasa Latin yang artinya cahaya, sudah memberi petunjuk. Dokumen ini ingin menerangi misteri gereja dengan cahaya Kristus sendiri. Lumen Gentium tidak hanya bicara tentang Kristus sebagai terang bangsa-bangsa, tetapi juga tentang gereja sebagai pantulan cahaya. Gereja bukan sekedar organisasi manusiawi, bukan hanya institusi sosial atau moral, tetapi sebuah realitas spiritual, sebuah realitas adikodrati yang membawa terang Kristus ke dunia. Tetapi saudara-saudari, bagi banyak orang klaim ini sulit diterima. Gereja telah lama dilanda skandal, ketidaksempurnaan dan dosa dari para anggotanya. Tidak sedikit orang yang berkata, saya percaya kepada Kristus, tetapi tidak kepada gereja Katolik. Bagi mereka, gereja tampak sebagai sesuatu yang sangat berbeda dari Kristus. Tetapi justru disinilah letak tantangannya. Ya. Jika gereja menjalankan panggilannya dengan setia, melalui pelayanan kasih, sakramen, liturgi, dan pewartaan Injil, maka ia benar-benar menjadi sarana di mana terang Kristus menerangi dunia. Ini bukan sekedar teori, tetapi kenyataan iman yang seringkali kita lupakan karena pengaruh zaman modern yang memisahkan Kristus dari gereja. Nah, tugas besar kita saat ini adalah menemukan kembali hubungan antara Kristus dan gereja. Melalui refleksi, pertobatan pribadi, dan pembaruan komunitas, kita dipanggil untuk memahami kembali identitas gereja sebagai Bunda Kudus yang membawa Kristus kepada dunia. Karena seperti yang dikatakan dalam Lumen Gentium, gereja ada di dalam Kristus seperti sakramen, sebagai sakramen. Gereja adalah sakramen itu sendiri. Nah, saudara-saudari, Lumen Gentium ini mengajak kita untuk melihat
gereja dalam terang sejarah keselamatan. Sejak awal, Allah yang kekal dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya menciptakan dunia dengan tujuan agar manusia dapat berpartisipasi dalam kehidupan ilahinya. Gereja adalah bagian dari rencana ini. Dibentuk dalam sejarah, diungkapkan melalui pencurahan Roh Kudus, dan pada akhirnya akan mencapai kepenuhannya dalam kemuliaan. Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Bapa, mewartakan kerajaan Allah, dan menebus dunia melalui pengorbanannya. Gereja pada gilirannya adalah kelanjutan dari karya tersebut. Dalam misteri ilahi, gereja adalah kerajaan Kristus yang hadir di dunia ini. Setiap kali Ekaristi dirayakan, setiap kali pengorbanan Kristus dihadirkan kembali di altar, karya penebusan itu terus berlangsung. Dan panggilan ini tidak terbatas pada segelintir orang, no. Semua orang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus. Dia adalah terang dunia, sumber kehidupan, tujuan akhir kita, dan jalan yang harus kita tempuh. Ya. Dan ketika kita bekerja bagi gereja, work for the church, kita tidak sekedar melayani sebuah organisasi manusia atau mendukung serangkaian ajaran moral. No. Kita tidak hanya berusaha mempertahankan tradisi atau membangun budaya yang lebih baik. Tidak saja. Kita sedang berjuang untuk kerajaan Kristus sendiri. Kerajaan ini tidak hanya membawa martabat bagi manusia di dunia ini, tetapi juga menawarkan kehidupan kekal bagi semua orang yang menerimanya. Seperti yang dikatakan dalam Lumen Gentium, ketika Kristus menyelesaikan tugasnya di bumi, Roh Kudus diutus kepada gereja. Roh inilah yang terus memperbarui gereja, reformasi, membimbingnya menuju kesatuan yang sempurna dengan Kristus, bukan perpecahan. Gereja digambarkan sebagai tanah yang harus diolah, ladang Tuhan di mana pohon zaitun suci bertumbuh, tempat di mana rekonsiliasi di antara umat Yahudi dan bangsa-bangsa lain terjadi. Gereja juga seperti kebun anggur yang ditanam oleh penggarap surgawi, dengan Kristus sebagai pokok anggur yang memberikan hidup kepada cabang-cabang. Kita sebagai gereja adalah cabang-cabang itu. Tanpa Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di zaman ini, saudara-saudari, ketika gereja menghadapi pelbagai tantangan dan serangan dari segala macam arah, kita dipanggil untuk kembali melihat ke dalam dan menemukan kekuatan dalam iman kita. Seperti kita membela ibu kita sendiri, kita pun dipanggil untuk membela gereja. Karena gereja bukan sekedar lembaga manusiawi, tetapi tubuh mistik Kristus yang berjalan di dunia ini. Dia berada dalam penziarahan, mencari hal-hal yang di atas, di mana Kristus duduk di sisi kanan Bapa. Kata-kata Lumen Gentium menggema bagi kita sampai hari ini. Kita belajar arti kehidupan di dunia ini melalui iman kita, sementara kita mengerjakan dengan harapan di masa depan tugas yang dipercayakan kepada kita. Maka, mari kita mengerjakan tugas itu dengan setia, bekerja untuk kesatuan gereja, memperjuangkan kekudusannya, dan membawa terang Kristus ke dunia setiap saat dengan segenap kekuatan kita. Karena gereja bukan hanya tempat kita bernaung, gereja adalah panggilan kita. The church is our vocation. Apakah Anda mendengarkan suara Tuhan?